Salam, selamat pagi semuanya. Selamat kita bertemu kembali dengan penuh sukacita oleh penyertaan Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur untuk mengagungkan namanya. Kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simponi indah. Ajak Tuhan, ajak namamu, nama yang beri hidup, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami ucapkan di pagi hari yang indah ini, oleh kasih kemurahan-Mu, Engkau selalu menolong, melindungi kami, bahkan telah memberikan ketenangan bagi kami. Jika kami boleh bersekutu pada saat ini Tuhan, adalah kesempatan yang baik bagi kami, untuk kami boleh semakin mendekatkan diri dan di bawah pengawasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu untuk kami nikmati di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam semuanya, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita bersekutu dengan firman Tuhan, khususnya masih zaman pencurahan Roh Kudus, di mana sewaktu Yesus naik terangkat ke surga, Yesus menyatakan Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia memberikan Roh-Nya untuk menjadi penolong bagi kita. Arti daripada penolong, karena kita, kenapa harus diberikan penolong? Karena kita mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan. Di dalam godaan-godaan mungkin kita gampang tergoda. Untuk itu mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan di sini ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah pada saat ini menyatakan bahwa Roh Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita
adalah roh Tuhan sendiri yang diberi kepada kita. Tidak ada roh replika. Itu sebabnya pertama-tama kita mau mengerti Roh Kudus itu sebenarnya apa sih? Siapa sih pemiliknya? Yang jelas-jelas di sini adalah Roh Allah itu adalah napas Allah sendiri. Berarti pemiliknya adalah Allah sendiri. Itu sebabnya sewaktu hari Pentakosta, sewaktu murid-muridnya berkumpul, maka mereka menerima Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal 2 dikatakan di situ, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Ini saudaraku. Jadi Roh Allah itu tidak bisa dipelajari. Roh Allah itu tidak bisa diminta begitu saja. Sehebat manapun kita, sekaya manapun kita, atau sepintar apapun kita, ada niat kita untuk menerima Roh Kudus, kalau kita tidak bisa merendahkan hati dan bersekutu dengan pribadi Tuhan, susah sama sekali, saudara. Itu sebabnya karena roh itu adalah roh Allah Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan tuntutan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Karena apa? Roh Allah nyawanya sendiri. Sebagaimana waktu penciptaan itu, sewaktu Adam dibentuk dari tanah liat, dihembuskan napas supaya tanah yang dibentuk itu menjadi hidup. Demikianlah kita, saudaraku. Kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, kita menjadi hidup, semangat, hidup rohani. Seperti yang di Kisah Rasul dikatakan di sini, tertulis di sini, kalau kita baca, ada di sini 17 bahasa. 17 bahasa itu tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2, dimulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya baca. Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Finikia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ini saudaraku, berarti bahasa roh itu bukan sama. Dikatakan, oh ini orang Arab, kok tahu bahasa Cina. Ini orang Cina kok tahu bahasa Mesir. Ini yang terjadi, saudaraku. Sesuai dengan pemberian Tuhan, bukan sesuai yang dipelajari. Itu sebabnya, saudaraku, supaya kita benar-benar mengerti Roh Kudus itu apa sih. Roh Kudus itu adalah nyawanya Yesus sendiri, nyawa Allah sendiri diberikan kepada kita, menjadi penolong bagi kita. Itu sebabnya kita jangan main-main untuk Roh Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita mempunyai keinginan, supaya kita dapat, supaya saya bisa berbahasa roh, pergi kita nanti kepada orang yang pintar, atau kepada pendeta-pendeta yang senior, tidak bisa, saudaraku. Pendeta senior apapun dia tidak bisa mencurahkan Roh Kudus buat kita. Hanya Yesus yang memberikan rohnya kepada kita. Ini yang perlu kita tahu, saudaraku. Jadi kalau roh yang lain, yang bukan dari Tuhan, itu adalah roh replika atau palsu. Itu sebabnya kalau kita memberi, apa sih fungsi dari Roh Kudus? Kalau tadi dikatakan menjadi penolong. Penolong di dalam kehidupan kita. Di waktu lemah dia datang kepada kita. Saya mempunyai pengalaman tersendiri, saudaraku. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanku, saya menyanyi dipenuhi dengan Roh Kudus. Lega, saudaraku. Beban hilang.
seolah-olah tidak ada lagi beban. Itu sebabnya kita mau semua kita untuk menuntut Roh Kudus itu supaya ada dalam kehidupan rahasianya. Berikan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Penyerahan dirimu kepada Tuhan. Bukan pelajaran, tidak saudara. Serahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Rindukan Dia. Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada. Itu sebabnya Roh bersaksi. Kalau Roh Kudus, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, bahwa Roh Allah akan bersaksi buat roh kita bahwa kita adalah milik Allah. Karena di hari-hari yang lewat kita sudah baca, setiap orang yang sudah memiliki Roh Allah, Roh Kristus adalah milik Kristus. Di suratan Korintus dikatakan memenuhi janji Allah. Coba kita baca dulu di dalam Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini saudara, sebagai jaminan. Jadi Roh Allah itu jaminan bagi kita bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, berarti kita sudah berhak menikmati fasilitas yang Tuhan persiapkan bagi kita. Itulah surga yang Tuhan persiapkan. Jaminan. Jadi kalau satu barang berharga, biasanya ada materai. Materai walaupun kecil, tapi itulah yang membuat surat-surat itu menjadi sah. Demikianlah kita. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi jaminan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah atau ikut perwais surga yang Tuhan persiapkan bagi kita. Amin saudaraku. Coba yang lebih jelas kita baca dulu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini saudaraku. Jadi setiap orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya kita mau bergumul supaya kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin saudaraku. Demikian firman yang sangat singkat pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri, Allah Tritunggal. Nyawanya sendiri diberikan menjadi penolong bagi kita setiap saat. Itu sebabnya dimanapun kita berdoa, Dia ada mendengarkan doa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Oleh kasih kemurahan-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan disadarkan supaya kami rindu akan curahan Roh Kudus-Mu sebagai materai bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami, grup Manna Surgawi, dimanapun mereka berada pada saat ini. Campur tangan pertolongan Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai, memberikan kekuatan bagi kami di waktu kami lemah, menggairahkan kami di waktu kami tidak semangat. Bahkan penolong-penolong di dalam kesusahan kami. Saya percaya di mana saja pun anak-anakmu berada, di mana saja pun umatmu berada, campur tanganmu, pertolonganmu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami sekalian Bapa, berkati usaha kami, nikah kami, anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Kami percaya lewat pertolongan Tuhan dan Roh Kudus-Mu, kami mendapat kemenangan demi kemenangan. Maka apapun tantangan, apapun rintangan, apapun masalah, kami adalah orang-orang yang berkemenangan yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, kami serahkan tubuh jiwa kami ke tangan-Mu.
campur tangan pertolongan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, puji nama Tuhan.